Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kita berdoa dimulai. Bismillah.
Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, siapa yang masih ingat apa saja organ-organ pernafasan pada manusia? Ya, hidung, faring, apa? Laring, paru-paru, trakea. Nah, itu adalah alat-alat pernapasan pada manusia. Ada yang masih ingat apa fungsi dari hidung? Menyaring udara. Menyaring udara. Kemudian ada yang masih ingat tentang fungsi alveolus? Pertukaran oksigen. Ya, pertukaran oksigen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit yang mengganggu organ pernapasan kita. Nah, sedikit setelah kita mempelajari apa saja gangguan pada organ-organ pernapasan manusia, kita bisa mengklasifikasikan informasi. Nah, nanti setelah kalian bisa itu membuat kalimat tanya. Apa ya kalimat tanya? Dijelaskan sama ibu ya. Kemudian kalian nanti bisa berdiskusi membuat kalimat tanya terkait organ-organ pernapasan manusia yang mengalami gangguan tersebut. Kemudian nanti ibu akan menampilkan gambar ya yang berhubungan dengan penyakit itu. Kemudian nanti ibu meminta kalian untuk membuat bagan. Ya. Apa membuat apa? Bagan. Nah, ini adalah pelajaran kita hari ini ya. Baik-baik anak ya? Ya, Bu. Nah, coba kalian amati gambar di depan ini. Ada gambar apa? Ya. Ada anak sedang menghirup alat, Bu. Ya, bagus. Kemudian apa? Anak mengih. Ya, mengih sesak nafas ya. Ya. Sesak nafas. Nah, dari gambar di depan ini kita perhatikan ada seorang anak ya yang menggunakan alat dihirup melalui apa? Melalui apa di gambar coba kalian? Apa? Mulutnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, anak ini mengalami penyakit apa ya kira-kira ya? Sesak nafas tadi ya, asma kalau bahasa IPA-nya ya. Organ-organ pernafasan manusia ini bisa mengalami gangguan. Ya, gangguannya dikarenakan karena apa? Ini salah satunya yang pertama adalah pencemaran udara. Nah, udara itu biasanya yang tercemar itu dikatakan sebagai polusi udara. Polusi ya, bukan polisi. Polusi. Bagus. Karena disebabkan apa? Biasanya kalau bau itu biasanya apa? Bau tidak sedap. Biasanya dari apa? Asap. Kemudian apa lagi? Debu. Apa lagi? Ya, biasanya kalau di desa-desa itu kan ada yang memelihara sapi gitu ya. Ketika asap kotorannya dibakar itu mengakibatkan asap yang mengganggu lingkungan. Yang kedua, penyebab sakit pernafasan bisa diakibatkan oleh
Biasanya penyakit ini ada yang namanya TBC, kemudian ada penyakit bronkitis, ada penyakit apa itu? Kalau itu sih itu apa? Flu ya. Ini penyebabnya. Nah, nanti setelah ibu tampilkan gambar-gambarnya, nanti ibu akan meminta kalian untuk mengisi ini. Ya, nanti ibu bagikan ya. Makanya kalian dengarkan dulu, perhatikan dulu ya. Ibu akan menampilkan. Ada gambar apa? Gambar apa ini? Gambar orang yang sedang batuk. Nah, ini di sini adalah bacaan tentang penyakit pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama, pernafasan manusia ada yang dinamakan emfisema. Apa ya emfisema itu, Bu? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan jelaskan satu persatu dulu ya. Nah, ini adalah gambar orang yang terkena penyakit emfisema. Emfisema ini disebabkan karena adanya pembengkakan pada paru-paru. Paru-paru letaknya di mana? Nah, paru-parunya tuh bengkak. Kalau bahasa Maduranya atau bengkak ya. Emfisema ini ketika penderitanya itu terkena emfisema itu ini nih pembuluh darahnya dia. Ini bergerombol seperti buah apa yang biasanya bergerombol kecil-kecil? Buah anggur. Nah, itu di dalam paru-paru kita itu menyerupai buah anggur. Ada yang seperti buah anggur, namanya di sini, ya. Ketika terkena penyakit emfisema itu bengkak, katanya tadi ya, bengkak. Kalau seperti balon itu ketika belum ditiup, gimana kalau belum ditiup? Kamu? Nah, ketika ditiup itu kan bengkak, seperti itu bengkaknya ya. Nah, apa saja, Bu, penyebab penyakit emfisema? Yang pertama karena ada asap rokok, lagi rokok ya. Kemudian ada polusi udara. Kemudian ada lagi asap dan bahan kimia. Nah, kalau kita alhamdulillah di Madura tidak ada pabrik kimia ya, masih alami ya. Kalau di kota-kota besar
bacaan orang Madura. Betul. Ya. Gitu ya? Ya. Iya benar? Itu penyakit apa tadi namanya? Kemudian ada lagi namanya penyakit asma. Seperti gambar tadi. Gambar yang pertama itu penyakit asma apa, Bu? Penyakit asma. Penyakit asma itu merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Alergi debu, mulut, atau apa? Nah, perubahan cuaca. Misalnya ketika seorang anak mengalami penyakit asma, itu ketika ada debu kotor, itu dia akan kambuh, kumat, ya penyakitnya. Betul. Di tengah-tengah tadi ya. Nah, kemudian jika cuaca yang bagaimana, Bu, yang bisa menyebabkan asma itu kambuh? Cuaca biasanya yang dingin. Nah, Ibu dulu pernah punya teman semasa Ibu sekolah dulu. Nah, ketika musim penghujan dia pakai jaket yang apa? Untuk apa? Untuk apa? Melindungi suhu tubuhnya biar tidak kedinginan. Ya, karena kalau ketika dia kedinginan, dia penyakit asmanya kambuh. Harus membawa obat namanya seperti gambar tadi. Seperti gambar yang pertama tadi ya. Nah, seperti gambar ini namanya inhaler. Apa namanya? Inhaler. Nah, itu obat untuk penyakit asma. Ya. Sudah, itu penyakit asma. Penyakit asma ini kan saluran pernafasannya itu mengecil, ya. Kalian bayangkan sebuah pipa, tahu pipa? Nah, ketika pipa air itu di dalamnya banyak terdapat lumut-lumut. Nah, airnya itu bagaimana? Tersumbat, sama seperti orang yang terkena penyakit asma. Nah, dari gambar ini saluran yang normal, yang satunya yang tidak normal. Ya, salurannya mengecil sehingga nafasnya tersedot. Ya, oh penyakit asma. Ada lagi nih penyakit yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya penyakit paru-paru. Yang ke berapa ini tadi? Yang ke nomor 3 ada penyakit paru-paru terkena kanker. Kanker itu kalau anak-anak muda biasanya disingkat-singkat ya. Kanker kantong kering. Bukan kanker kantong kering ya, tapi kanker penyakit paru-parunya terkena penyakit kanker. Ya.
Ada lihat bungkusnya di belakang. Coba gambar apa? Nah, ada yang tenggorokannya. Bolong. Ada gambarnya orang paru-parunya hitam. Nah, ini contohnya ini. Kalau paru-paru yang normal itu bersih, ya. Paru-paru orang yang merokok warnanya seperti ini gambarnya. Bagaimana warnanya? Hitam, kotor, ya. Karena terkena kanker. Kanker ini sangat berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang bisa mematikan, bisa membunuh kapan saja. Ya, bukan hanya orang-orang yang merokok, anak-anak. Kalian yang biasanya dekat dengan orang yang merokok, kemudian menghirup asap orang yang merokok, namanya itu perokok pasif. Karena ada merokok sendiri, ya. Itu asapnya juga sangat berbahaya. Jadi kalau ada pamannya atau kakeknya yang merokok, kalian hindarin, ya. Nah, ya syukur-syukur kalian nanti, ayah, kakek, jangan merokok, itu bahaya untuk paru-paru. Kalau sayang sama aku, cucu rokoknya di jangan rokok, gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, kenapa paru-paru kita itu terkena kanker? Karena di dalam paru-parunya itu ada sel, ada suatu sel yang tumbuh terus, ya, sehingga menyebar ke seluruh tubuh. Ya, menyebar ke seluruh tubuh, sel-selnya itu ganas, ya. Nah, itu. Kemudian penyakit yang berikutnya bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan. Nah, ya. Tuh. Penyebabnya karena alergi tadi, bakteri, jamur. Ya. Ciri-cirinya orang yang pernah kena penyakit ini tuh demam. Tahu demam? Ya. Tuh. Kemudian ada penyakit apa? Flu, atau pilek, atau influenza. Biasanya diakibatkan karena virus. Kalian pulang sekolah, nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, langsung makan. Ya, itu kebiasaan yang sakit. Kebiasaannya sakit. Salah. Pulang sekolah, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Ya, agar kuman-kumannya tidak menempel. Biar badannya sehat. Ya, yang terus di sana. Ayo kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat, biar semangat. Tepuk semangat. Lanjut. Nah, ini ada gambarnya orang kena penyakit TBC. TBC itu adalah penyakit di paru-paru juga. TBC. Kadang batuk mengeluarkan darah gitu ya. Karena di dalam tubuhnya ada virus namanya Enterobacterium tuberculosis, disingkat TBC. Nah, apa? TBC karena virus Microbacterium tuberculosis.
sampai lupa yang mau sekolah madrasah. Jangan 30 menit istirahat agar badannya sehat. Nah, kita perhatikan gambar ini lagi. Dari teks bacaan ini nanti kalian akan ibu tanyakan atau membuat tugas kelompok. Ya, tugas kelompok untuk membuat kalimat tanya. Kalimatannya itu seperti apa, Bu? Contoh, kalimatannya itu apa saja ya? Kalimatannya itu ada contohnya apa? Kalau ibu boleh menyingkat ya, kita bisa singkat sebagai adik Simba. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kenapa? Siapa? Kemudian apa lagi? Kita singkat sebagai adik Simba. Apa saja anak-anak kalimatannya? Bagus, tepuk tangan. Nah, kalian sekarang ibu buat kelompok dulu ya. Nah, ini sudah berkelompok jadi 3. Tapi ini pindah sama ini dulu. Pindah. Mana tadi Aisyah? Ini pindah aja ke sini. Nanti kalau kumpul ngobrol tugasnya ada dikerjakan. Ya, pindah dulu ya. Kelompoknya pindah aja dulu. Nih. Dulu. Nah, ibu punya ini. Apa ya ini ya? Ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian, nih, kasih dulu. Tunggu ya. Bu, tugasnya apa, Bu? Saya kok dikasih lembaran ini, Bu. Nah, kalian diskusi ke kelompok ya. Halo. Hai. Gantian ya, Ibu yang bicara dulu. Kalian nanti isi ya. Nah, dari teks ini, oh di bukunya ini ada di halaman 80 sampai 81. Coba lihat di paketnya. Paketnya. Paketnya ada. Ada ya. Ada kan sama seperti yang digambar? Ya, Bu. Nah, tugas kalian anak-anak. Kalian isi kotak-kotak
Tunggu biar temannya ada yang nulis, ada yang DP temennya apa yang mau ditulis. Tugasnya kemarin ngomong tadi kode ya, biar nggak terlalu panjang. Nanti ya isinya udah
Untuk semua nih ya. Misalnya ada nama di depan, sama kok yang di buku itu. Halaman berapa? 80. Sudah? Sudah. Coba yang sudah sekarang
Ya. Nah, ini dari kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu. Silakan duduk untuk kelompok 1 ya. Kelompok siapa lagi yang mau maju ke depan? Tangan yang bagus. Boleh. Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kalau baca yang nyaring biar temannya dengar. Boleh dibaca berdua biar lebih nyaring suaranya. Yang lain perhatikan ya. Ada yang masuk. Ya, lanjut. Yang nyaring suaranya dengar temannya? Tidak. Nah, yang nyaring ya. Semangat. Sudah sarapan? Sudah? Ya, semangat. Yuk. Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza adalah Influenza ya. influenza adalah penyakit flu di mana terjadinya infeksi pada penderita pada bronkitis, Good. paru-paru menderita influenza mengalami pembengkakan, bahkan penyakit asma sama. Orang yang tidak menjaga kesehatan akan bernafas. Siapa yang harus menjaga kebersihan? Mengapa asma terjadi karena kelainan pada penyebatan saluran pernafasan? Nah, itu. Kita harus menjaga agar pernafasan Nah, bagus. Dari kelompok 2 sudah membacakan macam-macam kalimatannya yang diambil dari teks bacaan. Nah, sekarang kalian bacakan hasil kelompok kerja diskusi kalian untuk yang membuat bagannya itu. Baca. Yang nyaring. TBC merupakan penyakit paru-paru disebabkan Mycobacterium Merupakan gangguan pada hambatan tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah menderita mengalami demam dan menghasilkan urin yang menyebabkan tenggorokan. Akibatnya menderita mengalami sesak nafas. sakit kepala, tenggorokan terasa sakit, batuk, dan hidung berair. Kanker paru-paru, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling menyebar.
Nah, tadi temannya sudah maju untuk presentasi. Nah, ya. Nah, coba untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu akan
Tadi apa yang kalian simak tadi? Kalau penyakit kanker bagaimana tadi? Yo. Penyakit kanker gimana tadi? Gambarnya, videonya. Kenapa? Oh ya, itu menyebar ke seluruh tubuh penyakitnya ya. Nah, dari video ini anak-anak kalian tulis ya hal-hal yang penting dari video tersebut. Kalian buat kesimpulan, misalnya penyakit asma itu karena apa? Pakai bahasa kalian boleh ya. Ya, bisa? Bisa. Siapa kalian
mencegahan biar tidak kena flu, jangan main hujan-hujanan, jangan makan es banyak-banyak ya. Ya. Itu ya pelajaran hari ini. Kita tepuk semangat dulu ya. Sebelum mengakhiri pelajaran. Oh ya, evaluasinya itu nanti dikumpulkan ke ibu, dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa namanya ditulis. Oke? Ya, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pelajaran hari ini berlangsung dengan baik. Terima kasih ya sudah apa ya? Ya, evaluasinya boleh dikumpulkan. Wah. Evaluasinya ya sudah boleh dikumpulkan ya. Nah, mana? Sudah evaluasinya. Di kelompok sana sudah evaluasinya. Dirapikan dulu sebelum istirahat. Kalian dirapikan dulu ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita membaca doa alhamdulillah ya. Ayo Wahyu dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya. Baiklah anak-anak, semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kalian boleh istirahat. Nanti setelah istirahat jam kedua